Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Air liur budidaya jiwa. Wayang lengket-lengket. Mata Xiao Yan mengeras saat dia melihat 3 kata besar berwarna merah darah. Hatinya segera membawa sedikit keraguan saat dia perlahan membuka gulungan bambu itu. Beberapa kata berwarna merah darah, yang berisi rasa haus darah tercetak di matanya. Wayang lengket-lengket. Keterampilan ini bukan metode Qi juga bukan teknik Dou biasa. Sebaliknya, ini adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk memperbaiki wayang langit. Mayat, roh, dan inti monster. Mayat adalah perangkatnya, roh adalah pemandu dan monster core adalah jantungnya. Ini, disertai dengan banyak ramuan lainnya pada akhirnya akan membentuk wayang setan. Boneka iblis dibagi menjadi 3 tingkatan, langit, tanah, dan manusia. Perbedaan di antara keduanya ditentukan oleh bahan dan nyala api yang digunakan selama pemurnian. Boneka iblis memiliki kekuatan yang tak terbatas dan tidak memiliki emosi atau rasa sakit. Ini pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Kejutan di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat tatapannya perlahan menyapu kata-kata merah darah di gulungan bambu. Yang disebut keterampilan wayang ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun, tidak terduga bahwa itu sebenarnya misterius. Ketika tatapan Xiao Yan bergeser dari kata merah darah terakhir, dia juga menghela nafas panjang. Hatinya sangat tertarik dengan apa yang disebut boneka setan langit. Jika dia menyempurnakannya, kemungkinan dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan gulungan bambu itu kepada Suqian dan yang lainnya di sampingnya. Wajah mereka juga mengungkapkan beberapa kejutan setelah mereka menerima dan membacanya dengan cermat. Keterampilan boneka semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, saya tidak pernah menemukan metode pemurnian. Tidak terduga bahwa hantu iblis tanah tua benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Kemungkinan besar afinitas api peringkat 7 monster core dari sebelumnya adalah sesuatu yang diperoleh oleh orang tua ini untuk memperbaiki boneka setan langit. Suqian mendecakkan lidahnya dan menghela nafas setelah dia selesai membaca gulungan itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan monster core berwarna merah menyala. Xiao Yan mengelusnya dengan tangannya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Namun, metode pemurnian, boneka setan langit, ini memang menunjukkan rasa haus darah. Mengambil mayat dan roh seseorang, lalu mencampurkannya dengan monster core. Mengumpulkan ketiga item dan mengoordinasikannya dengan metode pemurnian unik mereka sendiri. Mungkin kekuatan dari hal yang halus itu benar-benar akan sangat mengejutkan. Suqian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan bambu itu. Dia berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Tidak baik jika hal seperti itu muncul di akademi. Karena Anda akan menjelajahi Central Plains, itu lebih cocok untuk Anda. Terima kasih, tetua pertama. Xiao Yan tersenyum setelah menerima gulungan itu. Dia tidak bertindak. Boneka setan langit, ini sangat membuatnya tertarik. Selain itu, selain beberapa bahan khusus, pada dasarnya dia memiliki semua bagian dasar yang tertulis di atasnya, mayat, roh, dan monster core. Dia mungkin benar-benar bisa memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit. Xiao Yan menyimpan gulungan bambu dan Flame Creation skill ke cincin penyimpanannya. Dia melihat sekelilingnya. Metode Qi dan teknik Dou lainnya di sekitar tempat ini tidak bisa lagi memuaskannya. Hanya ramuan obat langka yang diawetkan dengan sempurna yang berguna baginya. Karenanya, ketika dia mengambil sesuatu, dia juga mengambil beberapa bahan obat yang mungkin berguna untuknya di masa depan. Setelah meraih semua hal yang dia butuhkan, Xiao Yan akhirnya berhenti tanpa merasa benar-benar puas. Beberapa hal yang tersisa di dalam gudang bisa terlihat oleh matanya. Namun, itu adalah rejeki nomplok yang sangat besar bagi Xiao Gate. Gerbang Xiao telah didirikan untuk waktu yang singkat dan memiliki fondasi yang lemah. Itu tidak memiliki banyak metode Qi atau teknik Dou bagi anggotanya untuk berlatih.
Sekarang mereka telah menggerebek toko Demon Flame Valley, mereka pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah ini. Xiao Li juga tersenyum saat melihat Xiao Yan berhenti. Dia memanggil beberapa anggota gerbang Xiao dan menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk memindahkan semuanya. Setelah itu, semua orang melihat ke gudang kosong, tertawa kering dengan wajah gelap dan pergi. Setelah menggerebek lembah api iblis, Xiao Yan meninggalkan beberapa anggota gerbang Xiao untuk berjaga-jaga sebelum semua orang terbang menuju akademi dalam. Pada saat ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan Xiao Yan. Lupakan soal memperbaiki boneka setan langit. Hal yang paling penting adalah memperbaiki sejenis pil obat yang bisa menyehatkan jiwa seseorang dalam 10 hari. Jika tidak, jika roh Tianhuo Zunzhe diam-diam tersebar, roh ganas yang tersegel di dalam ring kemungkinan akan keluar lagi. Tentu saja, dibandingkan dengan melawan roh yang ganas, masalah yang paling serius adalah kehilangan bantuan yang sangat besar yang bisa diberikan Tianhuo Zunzhe di masa depan. Xiao Yan jelas tahu manfaat apa yang akan dia nikmati begitu kekuatan Tianhuo Zunzhe pulih. Pada waktu itu, sepertinya dia akan memiliki kepercayaan diri bahkan ketika menghadapi Hall of Souls secara langsung. Lagi pula, menurut apa yang dia tahu, di atas para pelindung ada para sesepuh yang terhormat. Para sesepuh yang terhormat ini sepertinya hanya sedikit lebih rendah dari kepala balai yang misterius. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa bahkan Hall of Souls memiliki ahli di kelas Do Uzun. Selain itu, dia akan segera menuju ke Central Plains. Para ahli jumlahnya sebanyak awan. Selain itu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering kemungkinan tidak akan memiliki latar belakang atau kekuatan yang lemah. Jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf, kemungkinan dia akan dimakan oleh orang lain sampai tulangnya menghilang. Yang lemah hanyalah daging untuk dimakan oleh yang kuat. Ini adalah aturan yang tidak akan berubah dimanapun seseorang berada. Oleh karena itu, Xiao Yan harus mempersiapkan semua kartu trufnya selama waktu yang tersisa. Dia juga perlu belajar lebih banyak tentang Central Plains untuk mempersiapkan dirinya secara mental. Xiao Yan memasuki tempat penyimpanan bahan obat setelah kembali ke akademi dalam. Dia harus mengambil setiap menit dan detik untuk menyempurnakan pil obat yang menyehatkan jiwa seseorang. 10 hari waktu agak sempit. Itu pada dasarnya adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan untuk Xiao Yan masa lalu. Namun, beruntung Yao Lao telah meninggalkan banyak koleksi untuk Xiao Yan ketika dia ditangkap. Koleksi ini penuh dengan banyak formula obat yang dipelajari Yao Lao selama hidupnya. Dengan formula obat ini, Xiao Yan bisa menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu baginya untuk buru-buru pergi kemana-mana untuk mencari formula obat di saat-saat terakhir. Pil obat untuk memberi makan roh sangat jarang terjadi. Makanya, itu sangat langka. Namun, Yao Lao memang pantas disebut sebagai Yao Zunzhe. Xiao Yan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari sebelum akhirnya dia menemukan pil obat yang cocok untuk Tianhuo Zunzhe saat ini dari banyak formula obat. Air liur budidaya jiwa. Tingkat hal kecil ini tidak dianggap terlalu tinggi. Itu kebetulan di sekitar pil tingkat 5 dan tidak terlalu merepotkan untuk disuling. Namun, satu-satunya kekurangan adalah bahan obat yang dibutuhkan terlalu tidak biasa. Beruntung koleksi Xiao Yan saat ini sangat kaya. Selain itu, akademi dalam memiliki toko yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu tidak menyebabkan Xiao Yan terlalu pusing. Setelah mengumpulkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki air liur budidaya jiwa, Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah itu, dia memanggil kuali obatnya. Apinya perlahan-lahan melayang dari tangannya, dan mulai bekerja keras untuk memperbaiki pil selama penghitungan mundur dari hamburan roh Tianhuo Zunzhe. Mungkin itu karena dia terdesak waktu tetapi hati Xiao Yan menjadi sedikit lebih cemas. Oleh karena itu, ia gagal dalam 2 upaya penyempurnaan pertamanya. Namun, beruntung Xiao Yan telah memahami sumber masalahnya setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya. Proses penyempurnaan secara bertahap mengambil jalan yang benar. Penyempurnaan kali ini tidak berakhir bahkan setelah berlanjut selama 3 hari penuh. Meskipun, air liur budidaya jiwa, ini mungkin tidak tampak sulit untuk disempurnakan, itu menghabiskan banyak waktu. Setelah pelajaran sebelumnya, hati Xiao Yan tidak membentuk kecemasan. Dia terus mempertahankan nyala api yang hangat,
perlahan-lahan memurnikan kumpulan cairan mirip zamrud di dalam kuali obat. Dengan sikap tenang ini, tidak ada masalah lain yang terjadi selama pemurnian. Ketika penyempurnaan mencapai hari kelima, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, akhirnya membukanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekumpulan cairan yang memancarkan kilau seperti zamrud keluar dari kuali obat. Setelah itu tetap ditangguhkan di depannya. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat kumpulan cairan zamrud ini saat kekuatan hidup meresap darinya. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih. Jari itu memberi isyarat dan cairannya mengalir ke bawah. Akhirnya, itu jatuh di atas ring dan perlahan meresap ke dalamnya. Cincin berwarna putih, yang telah tenang selama beberapa hari terakhir akhirnya memancarkan kilau cerah setelah air liur budidaya jiwa ini memasukinya. Xiao Yan bisa merasakan roh yang tertidur perlahan terbangun. Ketika tetes terakhir, Soul Cultivating Saliva, benar-benar memasuki ring, roh di dalam ring memancarkan beberapa kehidupan. Suara tua yang dipenuhi rasa syukur bisa terdengar. Xiao Yan, kebaikanmu terlalu besar untuk sekedar ucapan terima kasih. Kali ini, kamu bisa menganggap diriku yang dulu berhutang budi. Xiao Yan menghela nafas panjang seolah-olah dia telah melepaskan beban berat saat mendengar suara yang akrab ini. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum sambil berkata, apa yang dikatakan Pak Tua Yao? Jika Anda tidak campur tangan dan menenangkan semangat yang ganas itu, saya tidak akan beruntung. Saya menenangkan roh yang ganas itu karena saya ingin merebut kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Tawa Tianhuo Zunze ditransmisikan dari atas ring. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya setelah mendengar ini. Dia secara alami tidak akan menolak elit Dou Zun karena dia mendukung. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengembalikan kuali obat ke cincin penyimpanannya. Dia merapikan tempat itu sedikit sebelum keluar dari gudang. Dia berkata sambil berjalan, Pak Tua Yao baru saja bangun, kamu harus istirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru tentang masalah semangat yang ganas. Ya, dengan kondisi saya saat ini, akan sulit untuk memperbaikinya. Tianhuo Zunze setuju dengannya. Xiao Yan tersenyum. Dia membuka pintu dan perlahan berjalan di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Namun, dia baru saja keluar saat melihat Xiao Li mondar-mandir di luar gudang. Dia tanpa sadar terkejut saat dia tersenyum dan bertanya, kakak kedua, kenapa kamu di sini? Xiao Li buru-buru membalikkan tubuhnya saat mendengar suara ini. Dia tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan keluar. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, kamu akhirnya keluar. Cepat. Cepat pergi dan lihat dokter peri kecil. Sesuatu telah terjadi padanya. Senyum di wajah Xiao Yan tiba-tiba menegang. Tanpa menunggu Xiao Li bereaksi, dia berubah menjadi sosok hitam buram yang menyerbu dengan cara seperti kilat. Xiao Li tersenyum pahit dan menghela nafas sebelum segera mengikuti sosok itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.